Selamat datang di My Channel Endgame Otomotif. Perbaiki yang rusak dan jangan merusak karena ingin memperbaiki yang rusak. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share tentunya kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, di video kali ini ya, di Endgame Otomotif, kali ini kita mau nge-review alat ya. Ini adalah alat separator bearing atau tracker bearing. Ya, untuk mudahnya penyebutannya adalah tracker bearing. Dimana alat ini saya biasa gunakan untuk membuka bearing krek as ya, bearing krek as dari NMAX atau Aerox. Tapi yang paling sering sih NMAX ya, karena banyak kasusnya NMAX yang bunyi mesinnya ya, itu karena bearing krek asnya. Nah, untuk mempersingkat waktu kerja di NGM ya, agar kan kalau biasanya kita ganti bearing krek as itu di bengkel bubut ya. Ya, namanya kita oper lagi ke bengkel bubut dan bengkel bubutnya rame, biasanya akan makan waktu yang lebih lama. Nah, untuk mempersingkat waktu kerja dan tetap mendapatkan hasil yang terbaik, maka di Endgame akhirnya memutuskan untuk pengadaan alat ini ya, separator bearing atau tracker bearing untuk membuka bearing krek as ya. Jadi nanti diharapkan proses pengerjaan kita bisa lebih cepat dan juga hasilnya tetap bagus dengan menggunakan alat ini. Dan langsung aja nih ya, kita simak videonya ya, bagaimana cara penggunaan dari tracker bearing ini atau separator bearing ini. Yuk simak videonya. Oke, kita akan praktekin cara penggunaan dari ini ya, tracker bearing ini ya, atau separator bearing. Jadi di sini udah gue siapin ini krek as ya. Nah, ini yang tadi gue bilang, ini kita mau ganti bearingnya. Nah, kita akan menggunakan alat ini. Jadi kita nggak perlu datang ke tukang bubut ya, kita bisa ganti sendiri. Biasanya nih sering dipakai digunakan ketika ganti bearing dari Aerox atau NMAX ya. Tapi yang paling sering banget itu NMAX ya. Kan kalau NMAX itu yang bunyi-bunyi juga sering, kalau di tengah itu yang rusak cuma bearingnya aja, si stang sernya nggak bermasalah. Jadi kita ganti bearingnya aja, biar untuk mempersingkat waktu kerja kita di bengkel ya, karena memang customer banyak kan pengennya cepet ya. Jadi ini gua sengaja nih nyiapin alatnya ya. Jadi kan kalau kita ke tukang bubut itu pasti jadi lama juga ya, tergantung kondisinya. Yang umumnya sih yang seringnya gua tuh kalau di sini tukang bubutnya rame banget, jadi antri, jadi lama. Jadi kadang mau ganti bearing pun kita nungguin si tukang bubut yang nungguin antriannya yang lama. Nah, jadi gua akhirnya beli alat ini supaya untuk mempersingkat waktu kerja. Jadi kalau ketika ada NMAX atau Aerox yang ganti bearing krek as aja, gue bisa tanganin sendiri di bengkel ya. Dan ini udah gue siapin krek asnya ya, tapi ini bukan krek as Aerox atau NMAX, ini krek as Bit ya, karena kebetulan gua adanya ini. Jadi ya sama aja ya, ini untuk kasih gambaran ke kalian aja nih, biar kalian tuh ngerti aja cara menggunakannya ya. Jadi jangan nanti beli alatnya tapi kalian nggak ngerti cara penggunaannya. Nah, kita sebelum gunain ini kita kendorin dulu semua bautnya ya. Kita kendorin. Oke. Lalu kita pasang ya di sini. Masih kurang kendor. Hop, dah ini udah masuk ya. Seperti ini udah masuk. Lalu kita pasin dulu. Oke. Usahain di tengah ya, center. Lalu kita gunakan kunci ini ya. Kunci 19 kita kencengin. Sorry nih gua adanya ini, harusnya sih pakai kunci pas ya. Ini gua adanya ring. Oke. Agak susah ya. Sampai kenceng. Bolak balik. Nah, ini kan udah kenceng ya, seperti ini. Lalu kita rangkai ini ya. Jadi kita ambil untuk ininya ya, sambungannya. Ini kan banyak ya. Di sini nih ada yang panjang. Ini kalau kurang panjang nanti juga bisa disambung-sambung di sini ya. Ini bisa disambung ke sini ya. Ini kita ambil yang ini, 2 ya. Lalu kita pasang ke sini. Ini ya, ada bautnya. Bautnya ini kita pasang ke sini ya.
sorry, kebalik nih, seperti ini sampai mentok. Oke, seperti ini udah sampai mepet, udah mepet. Satunya lagi kita pasang. Oke, seperti ini ya, udah terpasang. Lalu kita pasang nih H-nya ya, di tengah-tengah. Oke, kita pasang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Diusahain ini posisinya atur di tengah. Bisa dilihat di sini. Ya, di tengah sini ya. Posisinya ya. Tuh. Oke. Udah seperti ini. Nah, udah seperti ini ya, teman-teman ya. Lihat nih posisinya. Oke. Nah, kita sekarang kencengin ya. Asal mepet aja. Oke, seperti ini. Lalu kita pasang nih as tengahnya untuk penariknya ya. Oke. Pasang di sini ya teman-teman ya. Nah, ini usahakan pas di tengah. Oke teman-teman ya, posisinya udah seperti ini. Lalu kita putar dengan kunci ini ya, 17. Kita kencengin. Oke, ini mengingat lumayan berat muternya, saya taruh di bawah aja ya. Nggak bisa terus-terusan dipegang. Seperti ini. Kita akan putar. Nah, teman-teman bisa lihat dulu di sini ya. Ini celahnya kelihatan nggak di kamera nih? Itu udah keangkat ya. Ini udah mau lepas ya. Tuh udah terangkat jauh. Sekarang kita putar lagi. Bisa diperhatiin di sini ya. Ini udah enteng, udah mau lepas dia. Oke ya, dilihat ya teman-teman ya, dia udah terlepas. Tinggal kita angkat tuh, udah terlepas ya, udah keangkat tuh bearingnya tuh teman-teman ya, posisi bearingnya ya. Ntar kalau masangnya gampang, dipanasin aja pakai cook ya, panasin sini. Ini bearingnya kasih dingin, tinggal pasang aja gitu nanti. Kluk, masang. Jadi jangan diketok. Nanti kalau teman-teman ini kan bukanya, kalau teman-teman bingung masangnya gimana, ya biar ini nggak lari, nggak senter ya gampang. Dipanasin aja. Panasin terus bearing barunya tinggal ditempel gitu, kluk, masuk. Jangan digedor, kalau digedor lari nanti nih. Oke, seperti itu teman-teman ya. Caranya sangat gampang. Nah, kalau misalkan kayak magnet juga bisa nih untuk tracker magnet. Untuk tracker magnet nih teman-teman gunakan yang ini nih, jok magnet. Ya, nanti di sini nih bisa nih ditaruh ya, misalkan magnet, taruh begini, satu lagi di sini, sama tadi caranya seperti itu. Jadi tinggal kalian bermain imajinasi kalian. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian agar kerjanya bisa lebih cepat ya, karena kalau kita berurusan sama tukang bubut otomatis juga sama aja ya, seperti bengkel ya. Kadang kerjaan ini sebenarnya dikerjakannya sebentar, tapi karena ya kita juga harus bisa ngargain tukang bubutnya juga karena rame ya. Nah, sedangkan kita kadang-kadang konsumen ya, kita langsung berhadapan, bengkel tuh langsung berhadapan dengan konsumen yang kadang-kadang memang konsumen banyak yang kurang ingin mengerti ya, atau kata lainnya tidak mau mengerti ya, maunya cepet. Nah, jadi saya sangat sarankan buat kalian yang punya bengkel, pengen kerja kalian cepet dan bagus ya, ini tracker ini kalian harus milikin ya. Dan juga kalau untuk ya namanya kita kerja kadang-kadang kan ketemu yang susah ya, nggak selalu ketemu yang gampang, yang nikmat ya. Nah, kalian bisa gunakan ini. Jadi ini sedia payung sebelum hujan. Nah, namanya juga SST ya, Special Tools. Jadi nggak digunakan tiap kali pastinya. Tapi ketika kalian butuh, bener-bener urgent, bener-bener harus ada alatnya. Kalau kalian nggak sediakan, ya nanti kalian masa mau order dulu, karena barangnya kan biasanya juga nggak selalu ready di tempat-tempat kunci-kunci ya, di tempat-tempat tools ya. Karena ini special tools, kalau kunci-kunci seperti ini rata-rata pada ready, tapi kalau ini jarang yang ada ready gitu. Walaupun di LTC sekalipun ya, di Glodok,
kadang harus inden juga, harus pesen juga, harus PO juga. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini udah gua review alatnya, tracker bearing ini, separator ya, separator bearing. Jadi ini buat buka dari luar seperti ini. Ya, cabut. Dan itu cara penggunaannya. Jadi nanti tinggal kalian mainin imajinasi kalian ketika kalian menemukan kendala-kendala. Mungkin bukan hanya untuk buka bearing, untuk buka-buka hal-hal yang lain yang bisa dikombinasikan dengan menggunakan alat ini. Oke, seperti itu ya. Ini udah gua review alatnya dan gua juga review cara penggunaannya. Dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi ini tadi udah gua review ya, dari alatnya itu, terus cara penggunaannya juga udah gua review. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan gue yang cukup sederhana ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian ya, khususnya buat teman-teman bengkel nih ya. Semoga jadi salah satu inspirasi kalian ini agar kalian punya alat ini. Oke, sampai ketemu lagi kita di video-video berikutnya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share tentunya ya, agar saya semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Bye-bye, sampai jumpa.